يغفر الذنوب إلا غفور رحيم. Sama-sama. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim la yaghfiru dhunuba illa ghafurur rahim. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ajarkan kepada kami makna taubat, ya Allah, agar kami mampu menyadari dosa-dosa kami selama ini. Kami bukan orang yang suci dari dosa. Kami bukan orang yang suci dari kesalahan, ya Allah. Kami menyadari banyak dosa-dosa dari masa lalu hingga saat ini. Ampuni, ya Allah, dosa-dosa kami. Jangan Kau balas dosa-dosa kami dengan kemurkaan-Mu, ya Allah. Jangan Kau balas dosa-dosa kami dengan musibah-musibah yang selalu menghampiri hidup kami. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi zidna ilma wa alhiqna bis sholihin. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena berkat izin dan irodahnya kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur oleh Allah. Mudah-mudahan nikmat sehat dan panjang umur ini bisa kita manfaatkan untuk memperbaiki diri kita, memperbanyak ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam sama-sama kita sampaikan kepada panutan abadi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat yang mencintai Nabi dan mudah-mudahan Nabi mencintai kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, kajian kita adalah tadabbur Al-Qur'an, yaitu renungan-renungan di bawah naungan ayat-ayat suci Al-Quran. Kali ini kita akan mengangkat tema, yaitu lupakan kebaikan diri dan ingat kebaikan orang lain. Untuk mengawali kajian ini, kita akan membuka Al-Quran, surat Fussilat, surat 41, ayat 34, 35 sampai 36. Surat 41 ayat 34 sampai 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah. Idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu
ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. Sadaqallahul adzim. Surat Fussilat, surat 41 ayat 34 sampai 36, yang artinya tidak mungkin sama kebaikan dan keburukan. Tidak mungkin sama orang yang baik dengan orang yang tidak baik. Tidak mungkin sama jalan menuju surga dengan jalan menuju neraka. Tidak mungkin sama jalan menuju hidayah dan jalan menuju kesesatan. Jadi Allah sudah menjelaskan, Pak, bahwa dalam kehidupan manusia ada dua jalan yang harus ditempuh, yaitu jalan menuju Allah dan jalan menuju musuh Allah. Jalan menuju Allah, jalan menuju setan, jalan menuju surga, jalan menuju neraka. Allah sudah menjelaskan dua jalan itu dalam Al-Quran. Tinggal kita mau memilih jalan hidup kita yang mana. Allah tidak pernah memaksa kita. Apakah kita mau jadi orang baik? Monggo silahkan. Mau jadi orang nggak baik pun Allah nggak pernah paksa. Jangankan dalam berbuat kebaikan, mau beriman atau nggak beriman sama Allah saja, nggak pernah Allah paksakan kita. Ya, ini yang Allah jelaskan dalam Al-Baqarah 256. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu samiun alim. Jelas ayatnya itu, Pak. Enggak ada paksaan dalam beriman, dalam beragama. Apalagi dalam menjadi dalam urusan-urusan berbuat kebaikan. Ya. Dalam surat Al-Balad surat 90 ayat 10 sampai akhir surat. Allah juga menjelaskan lagi, wa hadainahun najdain. Falak tahamal aqobah. Aku tunjukkan kepada manusia itu dua jalan, kata Allah. Ada jalan yang menuju kebaikan dan keburukan. Falak tahamal aqobah. Nah, ini, Pak. Dan sedikit orang yang menempuh jalan yang mendaki dan susah. Aqobah, Pak. Kalau kita pergi haji kan melempar apa? Jumroh. Ada jumratul ula, jumratul wusta, jumratul aqobah. Biasanya jumratul aqobah itu lebih berat, Pak, rintangannya. Kalau jumratul ula, jumratul wusta, kita melempar jumroh bisa dari semua arah. Tapi kalau jumratul aqobah itu hanya dari sebagian arah. Ya. Nah, kata aqobah itu dalam bahasa Arab artinya apa, Pak? Jalan mendaki dan susah. Lalu wa ma adraka mal aqobah. Apa itu jalan mendaki dan susah? Ternyata itu adalah jalan ke surga. Ya. Jadi jalan ke surga itu memang penuh rintangan, penuh hambatan. Tapi kalau kita bisa melewati hambatan-hambatan itu, Pak, endingnya kita akan mendapatkan kebahagiaan. Berbeda dengan jalan yang menuju neraka, Pak. Kalau jalan ke surga kan aqobah, mendaki dan susah. Sudah mendaki susah lagi itu. Tapi kalau jalan menuju neraka, itu jalannya bukan mendaki, Pak. Turun aja. Kalau turun kan gelindingannya sampai ke bawah. Ya. Jalan menuju neraka itu dihiasi dengan keindahan, dengan kenikmatan, tapi endingnya kita akan mendapatkan kesengsaraan. Ya. Jadi Allah sudah menjelaskan, ya, dua jalan itu di dalam Al-Quran. Dan memang jalan yang menuju kebaikan itu, Pak,
itu memang penuh rintangan, penuh perjuangan. Ya. Tapi setelah kita bisa melewati itu semuanya, kita akan mendapatkan kebahagiaan. Ya. Nah, sama lah seperti ini Pak, enaknya habis subuh kayak gini ngapain Pak? Enaknya ngapain? Mau tidur? Silahkan tidur. Kalau mau enak, habis subuh begini kita pulang, tidur, ngopi gitu ya. Tapi Allah suka habis subuh ini kita nggak pulang ke rumah. Kita hadir di majelis ilmu seperti sekarang. Tapi kan nggak semua orang Pak suka. Gitu. Karena jalan ke surga itu memang nggak banyak disukai oleh manusia. Ya, tengah malam enaknya ngapain Pak? Nah kok tidur terus gitu? Subuh tidur. Kalau mau ngikutin enak, tengah malam pun tidur. Tapi Allah suka kalau tengah malam kita bangun. Tengah malam kita tahajud. Tengah malam kita beribadah. Kita bernostalgia dengan Allah, bermesraan dengan Allah. Innallaha yang silu ila sama'id dunya fi sulusul akhir minal lail. Setiap tengah malam sampai sepertiga malam Allah itu turun ke langit dunia. Artinya Allah itu sangat dekat dengan hamba. Dan itu waktu-waktu yang sangat disukai oleh Allah. Tapi apakah banyak manusia suka? Enggak. Kenapa? Itu jalan menuju surga. Jalannya akobah. Ya. Kalau kita disakiti orang, Pak. Kalau mau ngikutin enak, enaknya diapain, Pak? Disakitin kita balas, menyakiti. Tapi Allah perintahkan kita, balaslah kebencian, kejahatan dengan kebaikan kita. Wah berat Pak, itulah jalan ke surga Pak. Ya. Idfa billati ya ahsan. Itu ayat lanjutannya tadi Pak, Fussilat ayat 34 itu. Ya. Balaslah kejahatan, kebencian orang itu dengan kebaikan kita. Sampai ayat lanjutannya apa Pak? Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyun hamid. Masya Allah. Kalau ada permusuhan, jadikan orang itu teman setia. Musuh suruh jadi teman Pak. Hari ini malah teman jadi musuh. Kenapa kita disuruh untuk membalas kejahatan dengan kebaikan? Supaya kita tidak sama dengan orang yang tidak baik itu Pak. Ya, sekarang gini Pak, kita dibenci sama orang. Orang yang membenci kita itu udah jelas-jelas nggak baik. Lalu kita membalas tidak baik juga. Pertanyaannya, bedanya di mana kita dengan dia? Ya, ini sama seperti kalau umpamanya kita ke masjid, di depan masjid itu umpamanya ada orang gila Pak. Udah tahu itu orang gila, tiba-tiba ngambil sandal, ngelemparin ke kaki kita. Sudah tahu yang lempar orang gila. Kita juga ikut membalas melempar sandal juga. Sebetulnya yang gila siapa Pak? Udah begitu pakai ngomong lagi, dasar kamu gila ngelempar sandal saya. Yang gila langsung waras itu Pak. Yang gila langsung ngomong, ya kalau saya gila ngelempar sandal saya wajar lah Pak, kan saya gila. Kenapa Bapak Ibu yang waras ikut seperti saya? Makanya kenapa Rasulullah Pak ketika dihina, ketika dicaci maki, Rasulullah nggak membalas dengan balasan yang sama. Karena Rasulullah tak mau sama dengan orang itu. Apakah itu mudah Pak? Susah. Kenapa? Itu jalan menuju surga. Falak tahamal aqobah. Wa ma adraka mal aqobah. Fakku raqobah. Au it'amung fi yaumin di masghubah. Yatimang da makrobah. Kita bisa lihat itu Pak di surat Al-Balad itu. Jalan ke surga itu jalannya memang penuh rintangan. Tapi kalau kita bisa melewati itu semuanya Pak, maka apa yang sudah kita lakukan tidak akan disia-siakan oleh Allah. Nah, berbeda dengan jalan yang menuju neraka. Wah, kalau jalan menuju neraka, Pak, penuh keindahan, penuh kenikmatan. Di dalamnya ada apa? Ada zina, ada narkoba, ada judi, ada korupsi. Kapan lagi saya kalau mau kaya, kalau enggak korupsi. Apakah dia mendapat kenikmatan? Dapat kenikmatan. Tapi kenikmatan dalam berdosa itu sangat tidak sebanding dengan siksa Allah yang abadi selama-lamanya. Ada kenikmatan dosa itu, tapi kenikmatan dalam berdosa itu tidak sebanding dengan kenistaannya. Ya, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Dalam surat
Al-Baqarah surat kedua ayat 112. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bala man aslama wajhahu lillah. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Shadaqallahul adzim. Al-Baqarah surat kedua ayat 112. Barang siapa yang hidupnya selalu tunduk sama Allah, tidak tunduk kepada hawa nafsunya, dia berserah kepada Allah, dia bersandar kepada Allah. Lalu yang kedua apa? Wahwa muhsin, dan diikuti dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Apa janji Allah? Falahu ajruhu inda rabbih. Allah akan memberikan pahala yang besar nanti di akhirat, Pak. Lalu dalam kehidupan di dunianya apa janji Allah? La khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang yang hidupnya selalu tunduk kepada Allah dan mewarnai hidupnya dengan banyak berbuat kebaikan, maka Allah akan memberikan ketenangan dalam hidupnya. Bukti ketenangannya apa, Pak? La khaufun alaihim. Orang itu tidak akan dihantui dengan ketakutan dalam menghadapi hidup. Walahum yahzanun, dan orang itu tidak akan larut dalam kesedihan. Berarti kalau hidup ini mau happy, mau bahagia, Pak, 15 abad yang lalu sudah Allah turunkan ayatnya itu di surat Al-Baqarah 112. Ya, pertama, kalau hidup mau happy, jangan hidup itu dihantui ketakutan. Ngapain hidup harus takut gitu? Hidup kita ini sudah diatur oleh Allah, Pak. Kita itu tinggal jalani saja. Kita nggak bisa mengatur Tuhan. Kita nggak bisa memaksa Allah untuk mengikuti kemauan kita. Karena hidup ini bukan mau-maunya kita. Hidup ini tuh bergerak mengikuti gelombang takdir Allah. Kita hanya bisa menjalani saja. Sampai kapan? Nggak perlu tanya sampai kapan, Pak. Nanti kalau kita tanya sampai kapan ya hidupku susah kayak gini, lelah nanti kita. Jalani hidup ini sampai Allah yang merubah ketetapannya sendiri. Nggak mungkin hidup ini kita susah terus, dan juga nggak mungkin hidup ini kita senang terus. Jadi kalau ada orang minta, ya Allah, aku tuh kepengen hidup senang terus, ya Allah. Pindah alam aja, Pak. Ya, memang pindah kemana? Ke surga, Pak. Baru itu senang terus. Ini dunia bukan surga, nggak mungkin senang terus. Tapi kan hidupku susah terus, ya nggak mungkin juga di dunia susah terus, Pak. Kenapa? Yang susah terus itu di neraka. Ini dunia bukan neraka, ini dunia juga bukan surga. Dunia perpaduan antara surga dan neraka. Kadang seneng, kadang susah, kadang tanggal muda, kadang tanggal tua. Ada orang kok pengen tanggal muda terus, Pak. Ya, buat kalender sendiri aja itu ya. Nggak mungkin, Pak. Surat dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 23, likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Itu Al-Hadid surat 57 ayat 23. Likaila ta'sau ala ma fatakum, hidup ini jangan terlalu sedih. Sedih boleh gitu ya, tapi jangan tenggelam dalam kesedihan, Pak. Menyiksa diri. Kan ada orang kan, Pak, masalahnya sudah 2 tahun yang lalu, sedihnya sampai sekarang. Ya, ada orang, Bu, Ibu kelihatan kok wajahnya selalu sedih. Iya Pak Ustadz, 2 tahun yang lalu Pak Ustadz. Jadi 2 tahun yang lalu masalah sudah terlampaui, Pak. Sedihnya sampai sekarang, ngapain, Pak? Ya, itu menyiksa diri. Ya. Lalu yang kedua apa? Jangan pula hidup ini terlalu bergembira. Jadi nggak boleh terlalu sedih, nggak boleh terlalu gembira. Kalau sedih sewajarnya, kalau gembira juga sewajarnya. Ya, kalau terlalu sedih, terlalu gembira, Pak. Ya, biasanya yang terlalu itu pasti dampaknya tidak baik.
Ada orang terlalu rajin sholat, Pak. Rajin bagus, tapi terlalu rajin, Pak. Udah tahu duhur jam 12, jam 9 sudah sholat. Ya, terlalu rajinnya itu. Ya. Jadi artinya apa? Allah itu menyukai apa? Apa, Pak? Tengah-tengah. Itu pilihannya Pak Anies yang tengah-tengah itu. Ya. Jadi inna khairal umur awsatuha. Sebaik-baik urusan itu apa? Pertengahan. Ya tadi itu. Tidak terlalu sedih, tidak terlalu sedih. Kalaupun sedih, sedih sewajarnya. Emang nggak boleh sedih? Boleh, Pak. Rasulullah aja pernah bersedih. Sehingga ada peristiwa Isra Mi'raj, itu ada latar belakang, ada kronologis. Di saat itu Rasulullah SAW bersedih, ditinggal oleh dua orang yang dicintai. Satu ditinggal meninggal oleh istrinya Ibunda Khadijah, yang kedua ditinggal oleh paman tercintanya Abu Thalib. Nabi bersedih, Pak. Apalagi ketika ditinggal meninggal istrinya, Rasulullah itu menangis, Pak, di dekat jenazah istrinya, sehingga sahabat bertanya, ya Rasulullah, lima bakaita bakaan syadid, yang membuat engkau sedih dengan sedih yang sangat dahsyat apa ya Rasulullah? Bukankah engkau melarang menangisi jenazah? Apa jawab Nabi? Aku sedih karena aku ingat istri, aku ingat kebaikan istriku yang aku belum mampu membalas. Boleh. Yang nggak boleh itu kita sedih dengan meratap. Nah, itu yang nggak boleh. Innal mayyit mu'azzabun bibukai ahli. Sesungguhnya mayit, orang sudah meninggal itu akan terbebani perjalanannya menuju Allah kalau diratapi oleh keluarganya. Kalau sekedar sedih sudah nangis nggak masalah. Ya, masuk kehilangan duit boleh nangis, kehilangan orang dicintai nggak boleh nangis, Pak. Kan ada kan sampai larang-larang orang nggak boleh nangis di dekat jenazah. Nangis aja. Yang penting nangisnya itu tidak meratap. Yang penting nangisnya itu tidak kemudian merasa kecewa. Dia tetap ridho dengan takdir Allah. Tapi dia ingat kebaikan-kebaikan. Kayak kita nih, Pak, ditinggal meninggal orang tua. Masuk nangis nggak boleh, masuk sedih nggak boleh. Sedih boleh, ya Allah. Aku belum bisa membahagiakan orang tuaku. Ternyata sekarang sudah tiada. Terus kita sedih, Pak, boleh. Ya. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hidup ini mau happy, jangan hidup dihantui ketakutan, jangan larut dalam kesedihan. Hidup harus selalu tunduk kepada Allah, jangan tunduk sama hawa nafsu, lalu warnai hidup ini banyak berbuat kebaikan. Karena apa, Pak? Karena kebaikan itu berbanding lurus dengan kebahagiaan. Jadi rumus di Quran itu, Pak. Kebaikan berbanding lurus dengan kebahagiaan. Kalau dosa gimana? Ya berarti sebaliknya, dosa berbanding lurus dengan kehinaan. Nggak mungkin Allah itu membahagiakan manusia dunia akhirat itu dengan dosa, Pak. Nggak mungkin Allah membahagiakan manusia itu dengan zina, dengan narkoba, dengan judi. Walaupun dosa-dosa itu ada kenikmatannya, tapi kenikmatan dosa sangat sesaat. Kenikmatan dosa itu hanya di permukaannya, hanya di kulitnya, nggak tembus ke hatinya. Ya, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Lalu ayat lanjutannya apa tadi, Pak? Kita kembali ke Fusilat lagi. Ke surat 41 34. Kita diperintahkan Allah untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Ya. Kenapa kita disuruh membalas kejahatan dengan kebaikan? Ternyata kita itu dianjurkan oleh Rasulullah, Pak. Jangan hanya melihat kejelekan orang lain. Biasanya yang membuat kita itu, Pak, berat untuk membalas kejahatan, kebencian dengan kebaikan. Yang kita lihat dari orang lain apa? Pasti kejelekannya saja. Padahal sejelek-jelek orang pasti ada baiknya, dan sebaik-baik orang juga ada jeleknya. Nggak mungkin, Pak, orang itu jelek terus. Ya, nggak mungkin orang itu jelek terus. Tapi dia memang jelek, Pak Ustadz. Nggak ada kebenarannya, Pak Ustadz. Ya nggak mungkin. Kalau dia manusia, Pak, nggak mungkin jelek terus. Yang jelek terus itu iblis. Jadi sudah Allah buat begitu gitu. Iblis dia selalu maksiat terus, dia selalu jelek terus. Nah, pertanyaannya, manusia kan bukan iblis, nggak mungkin jelek terus, Pak. Gitu. Atau ada orang
mengatakan, si Anu itu nggak pernah punya kejelekan, baik terus, ya nggak mungkin juga. Karena sepanjang dia masih jadi manusia, Pak, nggak mungkin dalam hidupnya lepas dari dosa. Yang dijamin pasti benar terus, pasti baik terus itu hanya malaikat. Nah, pertanyaannya, manusia malaikat bukan, iblis bukan. Berarti manusia itu perpaduan antara dua sifat. Kadang sifat malaikat, kadang sifat iblis. Kadang baik, kadang salah. Itu normal Pak, manusia seperti itu. Yang penting ketika berbuat salah, cepat-cepat dia sadar. Dan setelah sadar, kemudian bertaubat kepada Allah. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'at tawwabun. Itu kata Rasulullah ya. Bahwa semua manusia itu banyak dosanya. Dan sebaik-baik yang berdosa adalah ketika manusia itu menyadari dosanya dan setelah sadar kemudian mau bertaubat kepada Allah. Berarti yang tidak baik siapa Pak? Yang tidak baik berarti apa? Yang merasa dirinya paling baik, yang merasa dirinya paling benar, yang merasa dirinya paling suci, paling bersih. Justru itulah orang yang hina di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tema kita tadi apa? Ingat kejelekan diri sendiri, lupakan kebaikan kita, lalu ingatlah kebaikannya orang lain. Jangan kebalik Pak. Biasanya kita kan apa? Yang diingat kebaikan kita. Lalu kepada orang lain yang dilihat adalah kejelekannya. Ya. Harusnya kejelekan itu kita alamatkan ke diri kita. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah. Coba, di dunia ini ada orang nggak yang melebihi kebaikannya Rasulullah? Sekelas Nabi Muhammad Pak, kalau kita buka dalam riwayat hadis, dalam sehari Rasulullah itu selalu beristighfar, gak kurang dari 100 kali. Itu hadis yang disampaikan oleh Ibunda Aisyah, orang terdekat Nabi Pak yang memberikan testimoni. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaghfiru fi kulli yaumin mi'ata marrah. Adalah Rasulullah itu, kata Ibunda Aisyah, dalam sehari gak kurang baca istighfar 100 kali. Masya Allah. Artinya sekelas Nabi Muhammad saja Pak, yang sudah pasti masuk surga, yang sudah pasti diampuni dosa-dosanya oleh Allah, itu aja Pak masih selalu menyadari dosanya. Lalu hari ini kita umatnya merasa sok suci Pak, kan malu sama Nabi kita Pak. Kalau hari ini ada umatnya merasa paling baik, merasa paling benar Pak, kan sama dengan menghina Nabi, seolah-olah umatnya lebih baik daripada nabinya. Padahal Nabi kita Muhammad SAW itu dalam sehari Pak, gak kurang baca istighfar 100 kali. Ketika ditanya oleh Ibunda Aisyah, wahai Rasulullah, engkau kan sudah dijamin diampuni dosa-dosa oleh Allah. Kan itu direkam dalam Quran kan? Dalam surat Al-Fat Pak. Al-Fat surat 48 ayat 2 dan 3. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratal mustaqima wa yansurukallahu nasrul aziz. Itu sertifikasi buat Rasulullah bahwa Rasulullah itu pasti diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Jangankan dosa yang sudah dilakukan Pak, yang belum dilakukan saja sudah ada jaminan diampuni oleh Allah. Nah, pertanyaannya gini, kenapa sudah diampuni kok Rasulullah masih beristighfar? Ya. Kenapa Rasulullah sudah mendapat jaminan ampunan dari Allah, kok tetap masih beristighfar, masih minta ampun kepada Allah? Ini karena Rasulullah mau memberikan edukasi, mau memberikan tarbiyah, memberikan pelajaran kepada umatnya, agar umatnya jangan sampai merasa dirinya paling baik. Fala tuzakku anfusakum wa huwa a'lamu bimanittaqo. Jangan pernah kita merasa lebih baik dari orang lain. Kenapa? Yang sejatinya tahu diri kita hanya Allah. Ya, jangankan kita menilai-nilai orang lain, kita aja nggak tahu loh Pak, nilai diri kita di hadapan Allah. Ya, karena hak menilai hanya siapa Pak? Hak menilai hanya Allah. Maka kalau hari ini ada orang senang menilai-nilai orang lain, berarti dia telah magang jadi Tuhan. Ya. Magang jadi, jangan-jangan sudah jadi Tuhan, sehingga dia tahu Pak, dia mudah menyesatkan orang, dia tahu mana surga, mana neraka,
Padahal hari-hari ini kita harusnya sibuk untuk melihat kekurangan diri kita. Sehingga nggak ada waktu lagi Pak untuk melihat kekurangan orang lain. Ya, kalau orang lain punya salah, kita sebetulnya juga sama kok Pak. Itulah sifat yang diajarkan oleh Rasulullah Pak. Namanya sifat salamatis sudur. Salamatis sudur itu artinya apa? Selamatkan hati kita untuk tidak terjebak melihat kekurangan dan kesalahan orang lain. Ya, jadi kita dianjurkan melihat kekurangan diri sendiri, sehingga nggak ada waktu lagi untuk melihat kesalahan orang lain. Saya mau ngambil sebuah contoh yang sederhana saja Pak. Kalau sekarang ini Pak, kita sudah senang ke masjid, ibu-ibu juga sudah senang kajian, ya. Itu kan bukan karena kehebatan kita. Kenapa hari ini kita senang ngaji, senang ibadah? Ya karena Allah sudah memberikan hidayah. Tanpa hidayah Pak susah kita untuk berada di masjid ini. Ya kan? Nah sekarang ini kita senang ke masjid, kita senang ibadah Pak. Karena Allah mau berikan hidayah. Coba flashback Pak. Jadi nggak usah kita lihat orang lain, kita lihat diri sendiri aja. Coba flashback, lihat ke belakang Pak. 20 tahun yang lalu, mungkin kurang lama, 30 tahun yang lalu, habis subuh kayak gini kita ada di mana? Gitu kan? Kita punya catatan sendiri itu Pak. Ya. Tapi sekarang ini, kenapa kita senang ke masjid? Ya karena Allah sudah memberikan hidayah. Lalu hari ini, maaf nih, ada teman kita, ada saudara kita Pak, yang masih malas ke masjid, yang masih belum senang mengaji, yang masih malas beribadah. Kira-kira pantas nggak Pak kalau kita menjelek-jelekkan dia, padahal dulu adalah kita juga. Itu harusnya yang kurang baik atau yang tidak baik itu Pak, kita ajak menuju kebaikan. Ya. Kenapa? Karena orang yang baik itu, kata Nabi, bukanlah orang yang hanya mencari kebaikan untuk dirinya sendiri. Orang yang baik itu, dia menjadi jalan kebaikan buat orang lain. Ya. Orang yang baik itu bukan orang yang mencari surga sendiri, tapi juga menjadi jalan ke surga buat orang lain. Ya. Itulah sifat apa tadi Pak? Salamatis sudur. Ya. Jadi kita mulai belajar untuk fokus melihat kekurangan, kesalahan diri kita. Sehingga nanti ke depannya Pak, sudah nggak ada waktu lagi untuk melihat kekurangan dan kesalahan orang lain. Justru kebaikan diri kita lupakan saja. Cuma kadang-kadang setan tuh yang pinter Pak. Jadi ternyata setan itu menggoda manusia, bukan setan mencegah manusia untuk berbuat baik saja Pak. Kadang dibiarkan berbuat baik, lalu setelah dia sudah berbuat baik, setan membisikkan ke hatinya, kamu sekarang sudah baik tahu, kamu sekarang sudah hijrah, kayaknya kamu tuh sudah pantas masuk surga itu. Kata siapa itu Pak? Kata siapa? Masuk kata setan barusan. Ya Allah gitu. Baru di sini tuh Ustadz dibilang, tapi nggak apa-apa lah. Kalau usahanya setan, zamannya apa? Itu bisikan setan itu Pak. Ya gitu. Jadi nggak selamanya Pak, setan menggoda itu, jangan berbuat baik. Enggak. Kan ada orang Pak digoda supaya nggak berbuat baik, dia tetap istiqomah berbuat baik. Emang langsung setan pensiun Pak? Saya sudah nggak bisa goda ini. Enggak bakal Pak. Maka setan dia punya strategi-strategi. Salah satunya apa Pak? Dibiarkan orang itu berbuat baik, tapi dihancurkan pahalanya. Kan di Quran ada kan Pak, di surat Al-Baqarah 264 gitu kan. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Kan ada itu. Jangan kau batalkan sedekahmu, perbuatan baikmu
dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti penerimanya. Al-Baqarah 264. Coba Pak. Berarti apa? Setan itu menggoda manusia dari berbagai macam cara. Digoda supaya nggak ngaji, tetap ngaji juga. Maka setan masuk dengan cara yang lain. Biarkan dia ngaji. Tapi setelah ngaji Pak, dia langsung dibisikkan oleh setan. Kamu tuh sudah alim. Kamu tuh sudah baik. Daripada tetanggamu tuh neraka semuanya tuh. Nah, itu cara setan untuk menguasai hati kita Pak. Luar biasa itu. Gitu ya. Jadi ketika kita diingatkan dengan kebaikan, cepat-cepat lupakan. Karena di situ celah setan akan masuk ke dalam hati kita. Kan dalam hadis Rasulullah juga bersabda kan Pak, wa min sa'adatil mar'i nisyanul hasanat al-madiyah wa dzikruz dzunub al-madiyah. Tanda kebahagiaan seseorang kalau dia nisyanul hasanat, melupakan kebaikan. Jadi melupakan kebaikan itu sunnah Pak. Karena biasanya kalau orang ingat kebaikan, nanti celah apa? Nanti menjadi celah setan untuk masuk ke dalam hati kita. Orang kalau ingat kebaikan, nanti lama-lama dia merasa paling baik. Ujung-ujungnya jelekin orang. Ya kan? Akhirnya timbul kesombongan. Luar biasa. Iya. Ya. Jadi maka kata Nabi, lupakan kebaikan tapi ingat dosa-dosa di masa lalu. Jadi ini satu cara Pak untuk menutup celah supaya setan itu nggak akan menguasai hati kita. Kalau Imam Al-Ghazali malah menganjurkan kita itu dianjurkan melupakan kebaikan. Seperti kayak orang buang kotoran Pak. Nih, semalam kita makan enak, paling enak Pak. Tadi subuh kita kita store ke belakang. Kira-kira diingat-ingat lagi nggak Pak? Sayang banget ini semalam ini harganya ini. Nah, begitulah kita berbuat baik. Ngapain harus diingat-ingat kebaikan? Allah aja nggak pikun kok. Allah itu nggak pelupa Pak. La sinatun wala naum. Innallaha la yadlimu misqala dzarrah wa intaku hasanata yudhaifha. An-Nisa surat 4 ayat 40. Allah tuh nggak akan mengecewakan kebaikan hambanya walaupun hanya cuma sebiji sawi. Terus kita ingat-ingat buat apa coba? Ya gitu. Padahal Allah sudah mencatat tuh. Ketika diingat, lalu nanti kita mengungkit-ungkit, lalu kita nanti kecewa Pak, batal pahala kebaikan kita. Kan sayang Pak. Ini contoh mamanya ini Pak. Contoh nih. Ini masjid, ya kan nggak mungkin berdiri sendiri Pak. Pasti ada yang membangun. Ini masjid sudah dibangun umpamanya nih Pak, selama 20 tahun. Tiba-tiba sekarang dia mengungkit Pak. Tahu nggak ini? Masjid ini kalau nggak saya nggak akan berdiri tahu. Emang yang bangun siapa? Saya. Padahal yang bangun tukang. Ya. Lalu orang itu, oh jadi bapak toh yang bangun. Kita merasa puas, kita merasa bangga Pak. Hilang pahala Pak itu. Tadi Al-Baqarah ayat 264 Pak. Wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan engkau batalkan pahala sedekahmu dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti penerimanya. Ya. Yuk. Menyakiti penerimanya, umpamanya kita memberi sedekah sama orang tapi dengan cara yang tidak sopan. Ya kan? Ada pengemis datang ke rumah Pak, lalu kita keluarin uang, warnanya merah sih Pak, kertasnya merah warnanya, tapi caranya dengan melempar. Habis itu pikir begini, sehingga orang itu merasa tidak dimanusiakan. Dia sakit hati Pak, walaupun kertasnya itu warnanya merah, tetap aja nggak ada pahala. Kenapa? Sedekah itu bukan sekedar hanya memberi Pak, tapi memanusiakan manusia. Coba kalau kita yang digituin Pak, gitu ya. Lalu melupakan kebaikan supaya menutup kekecewaan. Apalagi kalau kebaikan itu Pak, pernah kita lakukan kepada orang lain, yang orang lain itu sekarang sukses, nggak balas kebaikan kita. Perasaan kita gimana Pak? Kecewa pasti. Ya, pasti kecewa. Kita pasti ngomong tuh,
Kamu lupa diri ya. Kamu tuh kalau nggak tak bantu, nggak akan jadi orang kamu ya. Coba bayangkan Pak, nggak akan jadi orang. Itu jadi apa itu? Ya, kalau kamu nggak tak bantu tuh nggak akan jadi orang Pak. Masya Allah. Pak, itu bantuannya sudah dilakukan 10 tahun. Diungkit saat itu Pak. Batal pahala sedekah. Jadi ternyata dalam bersedekah itu bukan hanya semangat bersedekah itu, tapi bagaimana menjaga sedekah itu jangan sampai batal. Di antara membatalkan sedekah, mengungkit-ungkit yang tujuannya riya, dan yang kedua menyakiti penerimanya, Pak. Jadi sudah kita berbuat baik, sudah lupakan, Pak. Karena kebaikan kita nggak akan tertukar. Kita berbuat baik sama orang, Pak. Lalu orang nggak balas baik, ngapain harus kecewa? Pertanyaannya, kalau kita kecewa, jangan-jangan kita berbuat baik kepada orang itu karena kita kepingin dibalas oleh manusia. Makanya kecewa. Tapi kalau kita kepingin dibalas oleh Allah, walaupun orang mengecewakan kita, yakini Allah nggak akan pernah menyia-nyiakan kebaikan kita. Pasti orang ngomong gini, emang kamu nggak kecewa tuh nolong dia? Dia sekarang sombong. Enggak. Loh, kenapa? Karena aku berbuat baik, aku nggak minta dibalas sama dia. Dia boleh mengecewakan aku, tapi Allah tidak akan mengecewakan kebaikan. Kalau dia masih belum percaya juga, Pak, sambil suruh baca surat An-Nisa, pegang jidatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sekalian diruqyah itu. Innallaha la yadlimu misqala dzarrah. Makanya kalau kita dalam hidup ini, Pak, kok sering ada kekecewaan-kekecewaan dengan orang lain, Pak. Sebetulnya yang mengecewakan itu bukan orang itu, Pak. Kekecewaan itu, jangan-jangan kita itu salah bergantung. Itu. Kekecewaan itu, jangan-jangan kita berbuat baik, belum sepenuhnya ikhlas karena Allah. Kita masih berharap untuk dibalas oleh manusia, Pak. Sepanjang hidup ini, Pak, kita masih berharap dibalas oleh manusia. Susah untuk menghilangkan kekecewaan-kekecewaan itu. Pasti. Coba, ada orang tua berbuat baik sama anak. Kan baik kan, Pak? Tapi tujuan orang tua, biar anakku balas baik. Nah kalau nggak balas baik gimana? Pasti orang tua kecewa. Ketika orang tua kecewa, yang disalahkan anaknya. Padahal kekecewaan orang tua bukan karena anak. Kekecewaan orang tua kepada anak, karena dia berbuat baik kepada anak, belum sepenuhnya ikhlas karena Allah. Kalau orang ikhlas karena Allah, dia nggak butuh balasan dari manusia. Anakmu nggak balas baik, nggak peduli. Kenapa? Yang menyuruh berbuat baik orang tua kepada anak Allah. Kalau anak nggak balas baik, aku nggak kecewa karena Allah pasti membalas kebaikan. Jadi nggak perlu orang tua jantungan gara-gara anak. Ya, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sudah masuk surga. Ya, sebetulnya kepengen lanjut sampai jam 9 ini, Pak ya. Baik, saya kira itu ya, Bapak Ibu, kajian hari ini. Semoga apa yang kita kaji hari ini membawa manfaat. Baik, sebelum saya tutup, barangkali ada sedikit pertanyaan. Cukup? Ya, Pak, silakan Pak. Ya, betul. Ya. Ya. Saya akan memilih membantu. Ya. Itu saya nggak ngerti. Saya merasa bersalah, hilang. Ya. Ya begitulah tabiat manusia, Pak. Kalau ngutang kepengin cepet, lunasi tarsuk Pak. Iya, iya. Di Quran, Pak, ayat yang paling panjang itu urusan utang piutang. Ya. Jangan-jangan orang itu belum baca ayat itu. Ayat yang paling panjang itu, Pak, tentang utang piutang di Al-Baqarah 282. Itu. Ya ayyuhalladzina amanu idza tatayantum bidainin faktubu. Sampai akhir ayat panjang itu, Pak. Satu lembar itu, Pak, kalau di Quran itu ya. Satu lembar. Wahai orang-orang beriman, kalau kita melaksanakan transaksi utang piutang, tulislah. Sampai kayak gitu loh, Pak. Lalu hadirkan saksi. Supaya jangan sampai nanti
ada persoalan di kemudian hari. Tapi dulu kan memang belum ada notaris, Pak. Nah, sekarang ada notaris tuh. Maka notaris itu sebetulnya hasil dari surat Al-Baqarah 282. 282. Harusnya notaris tuh, Pak, ngasih royalti sama apa? Sama umat Islam itu, Pak. Karena notaris itu kan sebetulnya apa? Sebetulnya referensinya dari apa? Al-Qur'an. Gitu ya. Kalau hutang piutang tulis, notaris sudah menulis. Lalu apa? Saksi. Notaris dia punya legal untuk menghadirkan saksi karena dia termasuk pejabat pemerintah kalau nggak salah itu ya. Jadi artinya apa kok sampai diatur kayak begitu, Pak, supaya jangan sampai ada alasan aku lupa kok, akan nggak ada saksinya, nggak ada. Bapak Ibu pernah dengar hadis nggak yang terjadi pada Rasulullah SAW? Pernah suatu saat Rasulullah, Pak, mau menyolatkan jenazah sudah di depannya Rasulullah, udah mau disolatin tuh, tiba-tiba Rasulullah nggak jadi nyolatin. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, loh kenapa nggak jadi menyolatkan jenazah? Apa kata Nabi? Barusan malaikat Jibril memberitahu sama aku bahwa dia masih punya hutang. Kayak begitu. Dia masih punya hutang. Lalu akhirnya apa? Sahabat Utsman bin Affan mengacungkan tangan, ya Rasulullah, biar aku yang melunasi hutang-hutangnya mayit itu. Baru setelah itu Rasulullah menyolatkan jenazah. Dan Nabi mengatakan apa dalam hadis? Inna amalal abdi mu'allaqun bainas sama'i wal ardi hatta yu'ta dainuhu. Sesungguhnya amal kebaikan hamba itu masih bergantungan antara bumi langit belum sampai ke Allah kalau belum dilunasi hutang-hutangnya. Ya. Hutang itu hanya pada manusia dan manusia atau lembaga juga? Termasuk. Kita misalnya. Ya. Ini tadi PBB. Membayar PBB-nya. Ya. Jadi kata hutang itu tidak hanya bicara pada person, Pak. Ya pokoknya akadnya kita hutang, tetap hutang. Ya. Adapun umpamanya kita belum bisa menyelesaikan hutang, paling tidak kita memberitahu kepada ahli waris kita. Bapak masih punya utang ini. Tolong kan disunahkan kan Pak, kalau kita menyolatkan jenazah itu, keluarga itu memberi apa? Memberi semacam kayak kata sambutan kepada Bapak Ibu, kepada teman-teman almarhum, barangkali almarhum punya salah, tolong ya dimaafkan. Saya mewakili keluarga. Tapi kalau hubungannya dengan urusan utang piutang, tolong kasih tahu kami. Gitu. Itu Pak. Karena masalah hutang ini Pak, ini bukan hanya hablum minallah, ini hablum minannas. Kalau dosa hablum minallah, kan tobatnya cukup dengan 3 kan? Menyesali, tidak mengulangi lagi, terus mengiringi dengan perbuatan baik, selesai Pak. Dulu kita pernah nggak sholat, dulu kita pernah nggak ngaji, taubatnya 3. Menyesali, tidak mengulangi lagi, terus kita mengiringi dengan perbuatan yang baik. Innal hasanat yudhibna sayiat, karena kebaikan bisa menggugurkan keburukan. Tapi kalau dosanya sama manusia, nggak cukup 3, tambah 1 lagi, 4 jadinya. Apa? Selesaikan urusan itu dengan yang bersangkutan. Kalau memang saya pernah nyakiti Bapak, maka saya harus minta maaf sama Bapak. Nggak bisa saya minta maaf sama Allah, ya Allah, tadi pagi saya nyakiti Bapak, tolong ampuni ya Allah, nggak bisa. Begitu Allah memuliakan ya hablum minan nas itu. Nah, hutang itu adalah janji, Pak. Ya, sampai disebutkan di Quran itu wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Tepatilah janji, karena janji itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Jadi makanya utang itu tidak dilarang, Pak. Enggak dilarang dalam Islam. Tapi sebaiknya utang itu jangan jadi prioritas. Harusnya utang itu jadi solusi terakhir gitu. Jangan dikit-dikit ngutang. Yang benar itu sedikit ngutang, bukan dikit-dikit. Bedanya sedikit itu Pak. Ya, dikit-dikit ngutang. Sampai dompetnya itu Pak, isinya 11 itu kartu kredit semuanya. Pas giliran bayarnya bareng Pak, bunyi itu, dit, bunyi semuanya itu. Kan seenak-enaknya orang utang itu pasti nggak enak. Menagih.
Oh enggak, bukan. Menagih itu justru kita mengingatkan. Karena nanti kalau kitanya belum ikhlas, Pak, kalau nggak 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 tagih sama dia, justru kasihan dia. Nanti tagihnya di akhirat kan bahaya. Dan kalau ditagih di akhirat, nanti kebaikan orang itu, Pak, dikasih ke Pak Haji Alimin, dan dosanya Pak Haji Alimin dikasih ke dia. Kan kasihan. Itu yang disebut dalam hadis itu al-muflis. At-tadri manil muflis ya Rasulullah. Siapa orang yang bangkrut itu? Maka Nabi menjawab, al-muflisu min ummati man la dirhama wala mata. Orang umatku yang bangkrut itu bukan orang yang nggak punya harta, bukan yang usahanya rugi. Orang yang bangkrut itu nanti pada hari kiamat didatangkan amal-amal kebaikannya, tapi pada saat yang bersamaan didatangkan orang-orang yang pernah didoliminya. Lalu dia bilang sama Allah, ya Allah, dia pernah menyakiti aku, dia pernah punya utang sama aku. Kata Allah apa? Ambil amal kebaikannya. Diambil Pak amal kebaikannya. Lalu ketika amal kebaikan orang itu sudah habis, ya Allah, sudah habis ya Allah. Kata Allah, kamu punya dosa, punya dosamu kasihkan dia. Masya Allah. Itu al-muflis. Gitu ya. Jadi nggak apa ditagih aja dengan cara yang baik. Kalau dia tetap nggak lunasi, sudah serahkan kepada Allah. Ya, Allah Maha Kaya. Insya Allah akan diganti Pak dengan rezeki yang lain. Saya minta tolong Ustaz tolong bantu saya Ustaz bantu saya. Tapi PBB itu kan saya tidak minta Ustaz kepada negara. PBB yang menetapkan sekarang PBB tahun ini naik sekian. Ya. Kalau akadnya itu utang ya Pak ya, tetap itu adalah merupakan utang. Jadi dalam ajaran Islam itu tidak melihat utangnya kepada person, utangnya kepada siapa enggak. Kalau akadnya, asal akadnya itu adalah utang, bukan mundoroba, bukan musyarakah, tetap itu adalah dihitung utang. Kecuali yang bersangkutan tiba-tiba Pak Purbaya gitu kan membebaskan pajak, nah itu. Maka kita minta Pak Purbaya supaya membebaskan pajak ya. Ya Allah ya. Baik, saya kira itu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan kajian hari ini membawa ilmu yang manfaat buat kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajmain. Ya Allah, bila hidup ke depan kami ini masih membawa kebaikan-kebaikan, mohon ya Allah, berkahi dan panjangkan usia kami. Berikan kesehatan jasmani, rohani kami, ya Allah. Angkat seluruh penyakit-penyakit kami, baik penyakit fisik maupun penyakit hati yang kadang susah diobati. Ya Allah, berikan keikhlasan dan kesabaran dalam menjalani sisa-sisa hidup ini, ya Allah. Jadikan sisa-sisa hidup kami ini menjadi hidup yang jauh lebih baik, hidup yang lebih berkah, hidup yang penuh ibadah, hidup yang selalu mampu memperbaiki diri. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.